Ya, kenapa saudara? Kalau kita ini menjadi orang yang mencari penilaian manusia, maka kita salah. Karena penilaian manusia itu belum tentu benar. Kalau kita baik sama orang, ya orang itu baik sama kita, dia muji-muji kita. Karena nanti kalau kita nggak baik sama dia, ya dia akan berbalik menjelekkan kita. Jadi jangan mencari penilaian manusia. Penilaian yang paling murni itu adalah penilaian Tuhan. Karena itu Yesus berkata di sini, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu itu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ya, sesuatu yang kita lakukan bukan berdasarkan untuk mencari perkenanan Tuhan, maka kita tidak mendapat upah apa-apa. Sekali lagi saudara, apapun yang kita lakukan, ya kita mau lakukan tuh untuk Tuhan, bukan karena menerima pujian atau penghargaan dari manusia. Apakah Anda Kristen? Jika demikian, jangan lewatkan aplikasi ini. This Bible adalah manusia. Ayat 2 berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, sebaliknya kalau kita juga ingin memberi saudara, jangan kita sudah merancangkan itu supaya menerima pujian, ya. Ada orang-orang yang ingin waktu mereka memberi itu dilihat oleh orang, atau kita melakukan kebaikan apa aja, ya jangan sampai ya kita pamer kepada orang supaya kita mendapatkan pujian. Karena waktu kita mencari pujian manusia, firman Tuhan berkata kita sudah kehilangan upah. Semua yang kita lakukan untuk mencari pujian manusia, kita sudah kehilangan upah. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu itu dengan niat hati untuk memuliakan Tuhan. Makanya ya dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, entah dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kita diajarkan sebagai orang percaya jangan hanya mencari pujian manusia yang sifatnya sementara. Ya, mari kita mencari pujian Tuhan saudara, ya. Biar hanya Tuhan saja yang memberikan pujian kepada kita. Karena kalau kita dipuji Tuhan, itu pujian yang benar-benar tulus dan itulah yang luar biasa, kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, kalau kita memberi sedekah, ya jangan dipamerkan, ya jangan ditunjukkan kepada orang. Karena waktu kita dapat pujian, wow luar biasa ya dia baik, wah saat itu juga upah kita sudah hilang. Ya, mari kita belajar melakukan sesuatu dengan hal yang ya dilandasi oleh karena kita ini ingin mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, Yesus berkata jangan memberi sedekah ya dan engkau sudah mencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Ya, di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya ya mereka dipuji oleh orang, ya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau kita melakukan itu hanya untuk mendapat pujian, waktu kita dipuji oleh orang kita sudah kehilangan upah. Tapi kalau kita melakukannya saudara untuk mendapat pujian dari Tuhan, maka itu adalah hal yang berbeda. Ya, hati-hati, jangan mencari pujian dari manusia. Banyak orang melakukan segala sesuatu itu hanya untuk mendapat pujian manusia. Ya, firman Tuhan berkata mereka adalah orang-orang munafik. Ya, kita berdoa supaya kita tidak seperti orang munafik yang hanya ingin dipuji oleh manusia, yang hanya ingin dapat pujian manusia. Tapi kita mau melakukannya semua untuk Tuhan saudara, ya. Ayat 3 berkata, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Yesus malah mengajarkan kepada kita, kalau tangan kanan kita memberi, sebaiknya tangan kiri kita tuh jangan tahu. Waktu kita memberi kepada orang dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Artinya apa? Itu adalah sesuatu yang sangat dirahasiakan. Ya, hanya Tuhan dan hati kita lah yang tahu. Bahkan tangan kiri pun jangan tahu. Ya, ini memberikan sebuah ilustrasi yang sangat dalam. Artinya apa? Kita melakukan sedekah, melakukan kebaikan itu benar-benar secara rahasia. Dan hanya Tuhan saja yang tahu, supaya kita nggak kehilangan ya berkat, tidak kehilangan upah.
Ya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa mengajarkan kepada kita hal-hal yang tersembunyi. Ya, karena kalau kita melakukan hal yang tersembunyi, maka Bapa juga akan membalaskan kepada kita. Bapa yang ada di tempat tersembunyi akan membalaskan semua yang kita lakukan juga di tempat yang tersembunyi, kata firman Tuhan, ya. Ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan ya dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, ya mari jangan berdasarkan untuk mendapat pujian. Dari manapun ya kita belajar untuk melakukannya dengan hati yang terbuka untuk Tuhan, dan biar hanya Tuhan saja yang menilai. Karena kalau kita melakukan dengan tujuan hati yang murni, maka ketika kita juga mendapat penghinaan atau direndahkan, kita juga menjadi orang-orang yang belajar mengetahui bahwa Tuhan itu mengenal hatiku, bahwa Tuhan itu melihat hatiku. Ya, bahkan sering kali perbuatan baik kita akan disalahgunakan oleh orang atau disalahartikan, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Karena itu mari kita belajar untuk melakukan segala hal itu dengan sikap hati yang benar, dengan hati yang tertuju kepada Yesus. Istri-istri, engkau melayani suami, biarlah itu engkau melakukan seperti untuk Tuhan. Suami juga melayani istri, dan anak-anaknya juga itu seperti dia melakukannya untuk Tuhan. Demikian juga anak-anak kepada orang tua. Bahkan semua hal yang kita lakukan, waktu kita melakukannya dengan sikap hati yang benar hanya untuk mencari pujian dari Tuhan, kita tidak akan kecewa. Ketika orang mungkin ya bersyukur, atau sebaliknya orang mungkin yang sudah kita tolong tapi berbuat yang tidak baik kepada kita, ya kita dapat dengan mudah mengampuni. Kenapa? Karena memang kita tidak mencari pujian dari manusia ataupun dari siapapun. Kita hanya mencari pujian dari Tuhan. Saudara, mari kita belajar menjadi orang-orang yang mencari pujian dari Tuhan, karena orang-orang yang mendapatkan pujian dari Tuhan, mereka yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Biar apa yang kita lakukan dengan tujuan yang baik disalahgunakan atau disalahartikan orang, biar Tuhan juga yang menilai. Yang penting sikap hati kita benar. Kita melakukan semuanya itu dengan motivasi untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk mencari pujian yang sia-sia, tapi kita melakukannya untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya ketika kita menjadi orang-orang yang terus mencari perkenanan Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Iya, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan karena kami mencari puji-pujian dari manusia atau karena sesuatu yang lain. Ajar kami belajar tentang kebenaran yang sejati yang dari Tuhan, bahwa kami harus lebih mencari perkenanan Tuhan daripada manusia, bahwa kami semakin mengenal jalan kebenaran-Mu Bapa, supaya kami tidak mudah kecewa dalam kami melakukan segala sesuatu, tapi kami melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih buat semua pengajaran Tuhan yang luar biasa.